Yo nang kene CTP panggonane acarane cuma cangkruan acarane cuma cangkruan acarane cuma cangkruan opo awas ana bom lho. Durung mari Gak cuma cangkruan. Assalamualaikum Kok warahmatullahi miring sih tapi. Oh ya ta. Kene iki arep tak kenalno Ya, sih. Pak, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca-kanca Jawa Timur ketemu maneh nang acara Gak Cuma Cangkruan garai cerdas berkualitas. Merdeka. Merdeka. Enggak muni. Oh, bencene. Dah. Aku inginane ngenteni awakmu ning jembatan merah. Terus sampe lah Nah. gak ketemu aku sih. Nah aku kan ngomong kirimen senjata iku. Lha apa kok dol nang rombeng? Oh, ngawur. Iki waya perang kon gak izin. Iya wis seru iki wayahe perang. Sampe lak ngenteni kesuwen. Aku leren dodolan senjata. Aku iki ya pejuang ya. Laskar Putri. Lah mangkane iku aku Wah. cuman pejuangnya aku beda. Oh, Sampe terus? ngenteni kesuwen aku pejuang perekonomian. Ono Laskar Terus? Putri, nek awakmu gak sida teko itu nih dadine Laskar Bit. Lah kok laskar bet Ono las listrik. Oh, tak kono Maman. Kanca-kanca saiki kita mengucapkan sebelum nanti kita ngomong Maman, selamat Hari Pahlawan Indonesia. Peristiwa 10 November yang terjadi di Surabaya diperingati seluruh rakyat Indonesia. Betul. Dan satu-satunya ada dua kota yang diberikan nama kota pahlawan hanya di Surabaya, Surabaya. dan di Jedang. Oh, di Jedang. Nah, berarti seluruh dunia mengerti bahwa kene Surabaya kota pahlawan. kota perang. Kok perang? Ya ini gak perang. Iki ono sisae. Kanca-kanca Jawa Timur tak tekakno seorang yang ada di garda depan dan dia kan tahu nek supaya searching iku jenenge gak ono, tapi wis Terus? tapi ono. Lah terus nolak ini ning ndi lek sedih gak ono. Nang Mojokerto. Dibarani nang omahe. Ya oke, narasumber yang pertama tokoh veteran pejuang kemerdekaan RI golongan golongan A, beliau Pak Ahmad. Oh, salam. Merdeka! 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 Oke. Semangatnya Apa- masih sama loh. Mantap, Pak Ahmad ini dekat yang sangat dekat dengan Bung Tomo. Ya. Usung-usung alat siaran macam-macam ya. Aku ya dekat dengan Bung Tomo. Hmm. Iki Taufik Monyong. Ngene. Oh, angel kok iki. Nah, Pak Mat ini ya Bung Tomo Taufik Monyong. Sakar pula dah. Nah, nanti akan cerita panjang lebar bagaimana peristiwanya Pak Mat dan sekarang ini banyak yang sudah mengenal Pak Ahmad kemarin sempat ngajar di Pasis ya, Pak? Ya. Pasis Sisko 60. Dari Lembang datang ke Surabaya. Ke Surabaya. Sekian banyak termasuk calon-calon perwira dari luar negeri. Iya, iya. Kepingin belajar tapi Pak Ahmad. Iya. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Dari India. Ada dari India, ada dari Australia, Prancis. ada dari Prancis. Prancis. Yang Sri ngajar Lanka. Pak Ahmad gawe basa Jawa. Luar biasa Pak Ahmad. Nah, yang sebelahnya adalah Dinar Kausar Romadona, Ketua Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Peneleh Iritir. Terima kasih Mbak, selamat datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa, antingnya semar. Oh iya, benar. Samar kan ya. Nah, yang sebelahnya adalah Mas Bambang di Purwanto. Dia adalah pemerhati, pelaku dan aktivis sejarah kebudayaan yang betul-betul dia menggerakkan anak-anak muda. Selamat datang Mas Bambang. Assalamualaikum Mas Bambang. Merdeka! Merdeka! Oh. Konco-konco Jawa Timur aja pindah channel, mari ini nang mburi ono sing bakalan dibom, gak perlu ngenteni Palestina, Israel cuma nang mburi dibom-boman ya bom-boman karena Surabaya kota pahlawan, luwih ngeri pian perange. Ojo pindah channel, tetep nang acara Gak Cuma Cangkruan. Yuk. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar kita diserang. Maju serentak mengusir penjajah. Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng tambah asik, hati-hati nang mburi.
Pak, nek perang nggak mikir, Bah Oh, miring iya. anu. Mosok lah kasmu. Bah, omong-omongan Mbah Mat. Nggih. Kalau baca sejarah bahwa cikal bakal dari tentara Indonesia, menurut buku, niki bener napa mboten? BKR, TKR itu ada dimulai di Surabaya, dipimpin oleh Maijen Sungkono. Nah, M. Yasin memimpin polisi istimewa. Ya. Berarti kan dulu sadurunge peta dan haiho dan kapan-kapan dileburkan menjadi BKR dan polisi istimewa ono nang kene kabeh saja nih, Mbak. Ya. Nah, sampean nang endi? Long tak golek gak ono. Biyen dadi bagian endi? Monggo, Mbak. Emang sampean Saya bergabung dulu sama, ya istilahnya itu, waktu itu kan belum ada tentara. Betul. Pejuang. Ya, pejuang. Saya punya kawan pada waktu itu Mukari. Mukari. Mukari itu seorang PI, polisi istimewa zaman dulu. Oke. Meninggalnya 2021. 2021. Ya. Itu saya selalu berteman pada dia. Pada waktu pembongkaran senjata di jalan Tidar di sekolah Den Bosco. Don Bosco, oke, Ya, Jalan Tidar. ya. Jadi dodolan anu bahan kimia saiki. Ya. Oke. Itu di situ tuh ada simpanan-simpanan senjata yang bukan perampasan, tapi pada waktu Jepang akan kalah, Akan kalah. Ya, itu senjata dikumpulkan di situ, bahkan Hehu, karena saya tahu sejarah sekali. karena- Sampean ikut Heho sebelumnya? Ikut, saya Oh, tadi. Heho. Anu, Bah, coba saya kepingin nyanyi Jepangnya dulu. Ya, apa? Kalau nyanyi Jepang, Surakete. Nah, ngono dulu. Dili ae. Dili. Monggo, ya. Mi uto ukai no sorakete, hyokuji suto kaku kakayakeba, Genki no genki, hatsu hatsu ko. Di bau bau duru oyachiwa, Erong seira umo asa, kumonit, supiuru kuchi no sukata koso, hino umukachi wakani nippon. Wah. Berarti betul-betul melok Nippon. Nah, Sampean ngerti artinya? Loh. Iku sing melok ngarang waktu iku. Sampean? Tuh. Bah, waktu itu sampean dilatih oleh Jepang, di ya. Jepang. Ya. Ya. Latihannya apa ya? Latihan Nembak, pertama senam apa? dulu pertama kali Ya. jalan. Oh, baris berbaris. Ya, baris. Lama-lama jalan itu dari Balong Bendo ke Krian tiap hari. Lama-lama jalan ke Pacet. Itu masuk di Heiho ya? Ya, Hehu. Oke. Ya, Bah, tapi belum ada senjata. belum ada senjata. Saya langsung, sampean biyen waktu peristiwa di Jembatan Merah, peristiwa nanti di Tugu Pahlawan. Ya. Nah, bagaimana peristiwanya? Saya yang tahu persis Ya. di jembatan, ini bukan, di Viaduk. Viaduk. Bubutan. Oh, Viaduk Bubutan. Itu, Oke, saya ceritakan. saksi karena saya ikut di situ. Oh, di bagian sana? Ya. Oke, ceritakan, Mbak. Pada waktu itu senjata saya keki Jepang. Keki Jepang. Ya. Nah, yang pegang keki itu saya sama Anwar. Nah, Ngerti keki apa? Senjata Ya. apa otomatis apa? Otomatis. 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 Dadadadadadad. Ya. Ya, oke. senjatanya sekarang masih ada. Oke. Masih ada sampean? Di Malang, di Museum Brawijaya. Oh, Ya, keki saya Jepang. pernah diundang ke sana, Oke. senjata itu ternyata masih ada. Iku senjata sampean? Iya. Oke. Ya. Oke, terus Pak. Karena pada waktu itu Bung Tomo merintahkan Pak Sukadi. Pak Sukadi itu masuk stafnya. Pak Sukadi sama ada lagi, bukan Pak Sungkono, tapi namanya Pak Suwardi, orang Suwardi. Kediri. Orang Kediri. Ya. Berarti kakek kumpul Mbak, wong Kediri, wong Lumajang, wong Tulungagang, Ponorogo, Ponorogo. dari Madiun. M. Yasin itu kalau nggak salah teko luar pulau gitu ya. Pak Yasin, Sulawesi. Bukan. Oh, dari mana? Pak Yasin itu katanya Jawanya itu halus. Oh, Pak M. Yasin itu. ya. Berarti semuanya banyak orang seluruh Indonesia kumpul yang Surabaya. Nah, ceritanya sampean biyen iku pada waktu perobekan bendera merah putih biru di Hotel Majapahit, sampean jarine nyolong ondo. Oh, bukan nyolong, ya nyori. Nyolong gue nyuri ya apa? Nyolong gue nyuri ya apa? Sing sabar. Enggak. Ya nyuri ondo. Nyori Ondo punyanya enggak tahu. Dulu di Kebangsen itu kan belum Kebangsen. ada bangunan. Oke. Itu makam Cina. Oh, Nah, di oke. situ tuh banyak
bekupon. Oh, Bekupon omahe Bekupon, Doro. ya. Nah di situ ada tangga yang 7 meter. Ah, Nganggur niku nggih. Nganggur. nanggae. enggak kono ojo anu kok ning anggur-nganggur kon kok melo. Terus Mbak, terus Mbak. Nempel situ. Nang Bekupon. Iya. Terus saya punya pikiran karena orang sudah teriak-teriak, ayo ngetan lari ke apa itu ke hotel Yamato namanya Yamato, hotel ya, Yamato. ya. Ngetan ini kena, oh Ngetan, teko iya, Kembang timur. Seren. Ke timur. Ke timur. Ya, saya kan di apa Dung Turi. Kedung Turi. Ya. Ya. Dapat ondo pasang di situ. Oke. Tapi bukan di Hotel Mojopahitnya. Ya, oke. Di utaranya Hotel Mojopahit. Ya. Hmm. Sampai sekarang saya tidak pernah absen tiap tanggal 19 September saya mesti tabur bunga sampai Tabur sekarang. bunga, ya. Karena ingat peristiwa itu. Oke. Ya. Ono sing mati gak Pak waktu itu? Ya ada Waktu juga. peristiwa ada. Ya. Lugur tekondo apa? Enggak, kena tembak dari dalam. Oh, Londonnya gak terima tembak ter kono. Terus saya punya kawan namanya Darman, meninggalnya 2021 juga. Oke. Ya. Darman itu dulu ya mesti sama-sama saya si arek-arek. Oke. Saya dulu kan mesti arek umur selawi. Oke. Ya. Saya angkat sama Darman, begitu saya pasang di hotel. Terus anak-anak ada yang naik, mungkin 5 orang anak-anak. Jadi yang merobek itu bukan orang tua, tapi anak-anak. Anak-anak. Oke. Ya, saya jelas karena saya lihat dengan saya sendiri. Berarti sing nyupek arek-arek. Iya, Tutuan. anak-anak. Wis pokoke ngawur arek-arek Surabaya waktu itu pokoke sing penting menang. Tujuannya merdeka. Tujuannya merdeka. Ah, ingin Oke. merdeka. Tahan sih Pak Mat, bareng ini. Pohonge sik ngenteni. Iya. Saya ke Mbak Dinar. Saya kepingin tanya ini spiritnya Peneleh itu adalah kawasan tempat ya wisata, tapi sebenarnya tempatnya orang-orang pilihan. Ada Cak Ruslan Abdul Ghani, ada Bung Karno, ada Haji Umar Said Cokroaminoto. Nah, kalau kita lihat begitu, apa yang menjadi spirit teman-teman sebagai Pok Darwis menggerakkan, mengedukasi, mengadvokasi? Gimana ceritanya itu? Pembentukannya atau Wah, bagaimana? mungkin bisa digambarkan apa gerak langkahnya kawan-kawan di sana. Iya, jadi Pok Darwis sendiri ini sudah dibentuk mulai Juni ya Mas, Kak Taufik Monyo. Iya. Ya. Mulai Juni dan ini mungkin menurut saya orang-orang yang sekarang di Pok Darwis adalah orang-orang terpilih. Jadi mereka itu sudah ada sense of belonging terhadap kampung, Iya. dan juga ada spirit untuk Iya. menggerakkan itu juga begitu. Jadi menurut saya orang-orang terpilih ini dan lama-kelamaan kan kalau kita mengadakan tur dari rumah lahir Bung Karno terus dari Hos Cokroaminoto itu nanti lama-kelamaan juga akan tumbuh rasa itu begitu. Apa yang disampaikan? Kan di rumahnya Haji Umar Said Cokroaminoto, ada di rumahnya Cak Ruslan, banyak buku itu. Ada banyak yang tahu tentang sejarah. Mbak, kalau menurut saya buku putihnya Perjalanan Para Pejuang pernah nggak didiskusikan di rumah-rumah itu? Itu masih belum pernah gitu. Jadi masih belum pernah, itu masih dalam wacana ke depan. Oke. Seperti itu didiskusikan kembali. Rencananya begitu. Mas Bambang, saya ngomong Mas Bambang, sampean pernah jadi art director, jadi asisten sutradara. Surabaya Mulai Membara. asisten sutradaranya Surabaya Membara zamannya Pak Maimura, zamannya Pak Deddy Supriyadi ya, dan kawan-kawan. Nah, Mas Bambang, melihat rekam jejak, ada buku yang dipelajari oleh sampean dari apa yang sebenarnya harus dikembalikan. Spirit apa sih? Kok panjenengan tuh ke tentara-tentara, ke kampung-kampung, ke bupati menyampaikan, ayo Pak, gawe acara drama. Mengingatkan apa pesan yang sampean inginkan, sedangkan orangnya ada di sini pelakunya. Iya. Monggo. Sebagai penulis naskah skenario dalam drama kolosal Surabaya Membara, pernah juga menjadi Astrada zaman 1-2 jenengan yang lebih tahu Cak. Yang 3, 4, 5 ya dan seterusnya. Di sini saya lebih menceritakan dulu bahwa ada apakah diragukan setelah zamannya Cak Ruslan wafat, itu kan diragukan apakah Surabaya masih tetap menjadi kota pahlawan. Karena saat itu off semuanya, generasi muda. Nah dari itu generasi kedua ini yang timbul dari keprihatinan bagaimana menimbulkan spirit daripada nilai kota pahlawan yang ada di Surabaya ini, kita membuat drama kolosal ya Surabaya Membara. Setelah itu
anak muda kita perkenalkan, terutama pelajar, semua warga dan yang ada di Surabaya dan sekitarnya, dan semua warga Indonesia yang ada di Surabaya ikut main dalam acara tersebut supaya spiritnya dapat. Loh, itu kan pemainnya kan bukan dari Surabaya saja, boleh siapa saja yang dilibatkan oleh Mas Bambang kan sampai se-Indonesia. Se-Indonesia pernah Raya. Jadi festival drama kolosal yang dipakai Angkatan Darat pada waktu itu. Iya. Nah itu gimana ceritanya? Ya, menggerakkan pemuda-pemuda untuk ikut. Pemuda itu kita itu dengan cukup tidak ya semangatnya itu kadang nggak ikut latihan langsung main. Sampai terjadi satu tragedi yang antusiasnya dari semua, tidak hanya di Surabaya, tapi seluruh warga Indonesia yang ada di Surabaya. Terutama kita main di TNI, ada di Kodam dan di tempat lainnya itu juga, bahwa di situ kalau anak-anak sudah mulai main, nah, itu seperti saya itu melihatnya bukan seperti anak-anak lagi, tapi pejuang-pejuang zaman dulu itu yang ikut memeragakan dalam pertempuran di Surabaya. Nah, untuk dari hikmah dari kegiatan tersebut, kita sebagai sarana edukasi untuk generasi muda, bahwa nilai patriotisme dan nasionalisme itu harus kita pupuk agar kemerdekaan Indonesia lebih jaya lagi. Oke, Pak Mat, tanya lagi nih. Sampean pernah duwe cerita, jare ini koncone sampean sempat karena beberapa hari gak makan. Ya. Golek gedang gak ono, golek kates gak ono, lalu kepingin ngerasakno mangan sampai mati mangan tangane, mangan jempole. Saya punya sabar, nanti dijawabnya. Engko ceritain engko mbek mangan iki baru engko dijawab. Ojo pindah channel, menarik ceritanya. Tetap dengan acara Gak Cuma Cangkruan. Hoya hoya. Benderaku lambang suci gagah perwira di seluruh bangsa Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh karo pejuang Indonesia Pak Mat nang acara Gak Cuma Cangkruan. Luar biasa. Kon sesuk nek ngirim peluru ojo campur gubis. Lah apa kok belum Teyeng kabeh. Pak Mat, critakno iku. Koncone pean waktu nang isore viaduk ngenteni arepe gak mangan-mangan nembak tuh sampai mati ngemut nyokot jempol. Itu kejadiannya di Endomoheng. Endomoheng. Namanya Pak Selo, orangnya gemuk. Karena mulai Sabtu, Minggu sampai Senin itu tidak makan. Ya. Kalau uang ngirim mangan tak Pak? Tidak ada, kan penduduknya kosong. Surabaya kan kota mati. Oh, diungsikno kabeh waktu Tidak ada, itu. kosong, memang kosong. Oh, perintahnya Gubernur Suryo ya, suruh keluar semua dari ya, Surabaya. memang waktu itu memang ya karena ketakutan, karena tiap malam kan diantemi kanon dari Perak tiap malam. Karena orang pada ketakutan. Pokoknya Surabaya kotanya kosong, tidak ada orang. Listriknya pun mati. Oke. Oh, no listrik, Ben? Ada lampu listrik ada, tapi mati. Terus kita tuh dari Senin, Sabtu, Minggu, Senin. Ya, Sabtu, Minggu, Senin itu kita tidak makan. Pertempuran di Gemblongan. Waktu itu. Pertempuran di Gemblongan, betulnya kita tuh menang, tapi karena kelaparan. Bung Tomo bilang, hei, nek anak-anak kepingin mangan ndolek kampung-kampung, tandurane wong kampung. Dolek ono. Sak ketemu nih, geng ngisi weteng. Ya anak-anak namanya anak-anak musik muda-muda, ya makan nopo masih kates mentah kita duduk sama batu. Kayak royokan sama Sungkono, royokan makan. Oh, Pak Sungkono rebutan wis sampean? Iya. Oh, ya. Sedangkan Maijen si rebutan pangan yo. Ya waktu itu dia mesti anak-anak. Anak-anak, luar biasa ya. Terus sing mati Terus itu karena yang mati ini keluwen. waktu pertempuran di Endomohen. Ya. Aku gak ngerasa nelek, saya merasa menangis kalau ingat itu. Ya. Tidak makan pagi-pagi habis itu pertempuran Belanda dari utara. Belanda dari utara. Kita di Endomohen di jembatan, ada jembatan. Jembatan sekarang Jembatan Buku, ya. Iya, itu pertempuran. Terus
Selo ini namanya Pak Selo. Aku seiling raine, saya ingat saya. Dia itu bilang, aku iki luwe mangan opo. Terus dia itu mau meninggal digigit jari kanannya digigit. Itu yang tidak saya lupakan sampai saiki. Digigit, meninggal. Jari kanannya ya. Meninggal. Itu namanya Pak Patrum itu bajunya itu ditarik tutup mukanya. Saya lihat saya ya namanya waktu kan pakai sarung dia. Iya. Bukan celana. Tentara kan tidak ada tentara sih. Rakyat pejuang lah. Ya, rakyat Pakai sarung. Jadi perangnya nggak sarung. Sarungan. Ya ada yang sarungan, ada yang kawasan kotang, ada yang kan bajunya tidak ada yang punya baju. Iya. Kadang-kadang ya cari rumah-rumah kosong. Rumah-rumah kosong ada memean itu diambil pakai itu saja. Termasuk saya di Gedung Sari itu saya masuk rumahnya orang tidak ada baju saya pakai. Ya. Terus Selo itu meninggalnya di dekatnya Ondomoni dekat jembatan. Meninggal, memang kelaparan dia. Jadi gigit jari kanannya penuh digigit, terus meninggal itu. Karena pada waktu meninggalnya itu melumah orangnya terlentang gini sama gigit jari. Hampir semua pejuang pada waktu kelaparan. Kelaparan. Tidak ada stok makan di Tidak Surabaya. ada siapa yang ngasih makan. Tidak ada, termasuk saya. Tidak ada. Dapur umum tidak ada. Ya belum ada, orangnya kan kosong. Iya. Surabaya ini kota kosong, memang tidak ada manusia. Ya. Oke. Nah, kebetulan Bung Tomo waktu itu di baratnya jembatan, baratnya sungai. Oke. Ada namanya Padang Kuburi Pak Kudari. Padang kubur ya, Pak? Oh, Mak Pak Kudri meninggal mati ya. Mati neng kono apa? Enggak, mati di dekatnya jembatan Monokromo meninggalnya. Itu memberitahukan Bung Tomo, iku ono arek mati situ, arek lemu, Selo. Iku brijine ditakut. Ya. Terus Bung Tomo bilang apa? Tutup ono mbek apa-apa. Nggih sarung deh. Sarunge copot tutupno. Saya melihat menangis saya. Memang menangis. Perutnya sudah tidak ada isinya. Tapi ya alhamdulillah habis itu kita jalan jurusan ke Genteng. Ya, Genteng. Iya jalan. Di situ tuh ada tanaman itu apa? Kates. Kates yang pendek itu ada. Wah, anak royokan. Pentil itu duduk sama batu. Pentil kates? Iya. Oh. Dimakan. Iya. Ya. Habis itu kan bengoran. Bengoran. Mandinya di kali, dengan minum sekali. Iya. Oh, oke. Minumnya di kali. Ya. Berarti kali itu biar bersih. Ya bersih, tapi kalau kali di jurusan utaranya Siola ada kali yang ke timur. Itu dulu anak-anak pernah mati itu dibuang di situ. Aduh. Oh, berarti wis gak kolu ngombe nang kono. Ya. Cara sing mati nang kono. Karena akhirnya banter dulu akhirnya. Yang kena di dekatnya ini. Oh ya, yang kena di dekatnya apa? Sentral listrik apa namanya? PLN. Jalan Bumutan. Gemblongan. Di Gemblongan ada 4 orang meninggal. Iya, mati di sana. Ya, anaknya kebetulan anak dari Kapasari. Ya. Meninggal, tapi terus bagaimana? Kita nolong apa ngelamet awake dhewe gak iso. Iya. Terus ketemu Pak Suwardi. Rek, deket nduk pinggir no geret minggir. Geret minggir cemplung kali. Masuk urun kali. Wah, tragis betul ya. Makanya baru saya lihat kali sana tuh. Saya lihat habis jumpa Pak Topik. Oke. Saya ke belakang lihat kali itu, nangis. Oke. Ya, Mbak, kita banyak sejarah yang terlupakan. Nah, mungkin sebagai Pok Darwis, kawasan itu punya banyak sejarah sebenarnya, tapi masyarakat kurang berani untuk membaca. Betul. Karena kawasan ono jalan waspada, ono jalan tembakan, hanya aja Kampung Maspati. Ini kan ada banyak sejarah yang terpendam. Ya. Buku-bukunya Cak Ruslan, Abdul Ghani, buku-bukunya Bung Tomo, adalah kawasan Maijeng Sungkono, M. Yasin. Ini Pok Darwis memahami itu, perlu nggak sebenarnya sebuah rekonstruksi yang lebih dalam untuk membaca rekam jejak, karena di Peneleh itu tempat orang-orang pilihan. Ada
siapa Bang? Pak Dul Arnowo. Ada Kompi Maling itu ada di sana. Pak Matosin. Nah, ada Laskar Putri. Nah, ada juga monggo gimana sebenarnya menjadi apa yang harus dilakukan kaum muda dan masyarakat penilai? Iya, sebenarnya kalau untuk hal itu memang penting. Karena memang hal itu yang memang harus disampaikan pada saat kita akan tur. Jadi tur selama di Penele itu selama jalan tuh nggak diharapkan diem aja gitu. Tapi ada hal yang disampaikan. Saya sudah sampaikan ke teman-teman juga bahwa carilah referensi di lain tempat, maksudnya di luar gitu. Jadi kita sering berdiskusi. Jadi apa yang kami sampaikan, apa yang kita sampaikan itu hal yang di luar Penele gitu. Karena memang visitor itu kebanyakan pertanyaannya unexpectable ya. Jadi kebanyakan tanya di luar Penele seperti. Tapi saya sudah bilang ke teman-teman bahwa perbanyaklah referensi dan membaca. Gitu. Saya pernah merasa kehilangan. Cak Ruslan tidak lama 1 tahun saya diskusi meninggal. Nah ini kan Pak Ahmad ini saya bawa mulai 2012 sampai terakhir Surabaya Membara 2018 karena tragedi kematian. Nah ini kan perlu untuk dokumentasikan sebagai bukti, mungkin banyak cerita yang tidak pernah. Nah bisa nggak kawan-kawan, kan sekarang era digital, bawa HP 10, Pak Ahmad didatangi di Mojokerto, wah di syuting, diviralkan, artinya inilah jadi buku saksi yang masih hidup gitu. Ya, jadi itu termasuk program ya. Program kami. Karena kami wawancara atau interview orang-orang yang mengalami perang di zaman Belanda maupun zaman Jepang. Pelaku gitu. Pelaku. Jadi ada juga warga di situ namanya Pak Abdul Ghani yang kebetulan usianya juga sudah tua gitu dan berapa? Beliau mengalami sekitar 90-an gitu. Jadi kayak beliau aneh Pak Mat ya. Pak Mat, anaknya Pak Mat yang paling tua umur berapa? 75. Sudah terlalu tua. Anaknya yang tuanya 70. Wajar Pak Mat. Berapa jumlah anaknya Pak Mat? Anak saya semua jumlahnya 12. 12. Istri? Istri saya 3. 3. Ada di luar pulau? Yang tahun 47 saya kawin sama Bung Tomo. Bung Tomo kawin di Tretes, saya kawin di Lumajang. Oke. Ya, saya dapat orang dari Lumajang. Orang Madura ya. Yang Madura. Lumajang. Tapi Yang bukan kedua, Lumajangnya di desa. Di desa. Ya. Yang nomor 2? Yang nomor 2 orang Manado. Oh, orang Manado. Pada waktu itu istri saya yang pertama kan 54 meninggal. Oke. Ya. Terus tahun 56 saya tugas di Sulawesi Utara. Oh, 56 sampai ditugaskan lalu menikah di sana. Ya, menikah di sana. Istri ketiga? Istri ketiga sekarang yang rambut saya. Oh, iya. Namanya Ibu Juwaria. Iya. Ya, Yang umurnya, tadi sering telepon itu ya. Iya. Oke, Mas Bambang. Saya tidak tanya tentang kapan Pak Bambang mau menikah 3 sebenarnya. Tapi Pak Bambang gimana? Cara menggerakkan, kan sampean kelihatan datang ke sekolah, nyurati SMA, SMK, SMP, bahkan sekolah-sekolah yang tidak ada hubungannya sejarah. Nah, itu bagaimana menggerakkan mereka sebelum terjadi drama? Ya, pendekatan penggerakan massa ini kita lihat sasaran bidiknya satu kepada siswa atau sekolah, yang kedua adalah komunitas umum. Ya, komunitas umum itu apa? Seperti skuter, grup musik anak teater, teater jalanan, area embongan, banyak komunitas. Jadi prinsipnya itu seperti masuk ke kebun binatang. Kalau ke kandang buaya kita harus jadi buaya. Kalau ke kandang rusa kita jadi rusa. Menyatu dengan mereka diterima dan kita tarik untuk ikut dalam rekrutmen drama kolosal tersebut. Ini kok kandang jin, namanya ikutin aja ini. Terus. Ya. Lalu mendapatkan upaya apa? Biaya pelaksanaan. Karena saya dengar pernah dipakai di Sidoarjo, Kodim Sidoarjo membuat sendiri. Itu kesulitannya apa? Kesulitannya klasiknya jelas ya, kita terutama satu anggaran. Tapi itu bukan masalah sulit bagi kita karena dibandingkan dengan para pejuang yang waktu itu kita membuatkan spirit. Bukan waktu itu masih ada orangnya. Kalau waktu itu sudah ada, nggak ada ya. Iya. Apalah arti perjuangan kita. Dan alhamdulillah kalau kita niat dengan ikhlas, pasti semua kesuksesan akan tercapai. Oke, terima kasih. Konco-konco Jawa Timur, ojo pindah channel, aku tak nyanyi-nyanyi. Oke. Oh ye. Ludrukan Surabaya sing nembang Jakarta
Surabaya tembange Jula Juli ket piyen ana pejuang kanca-kanca Jawa Timur ketemu maneh karo wong ganteng sing biasane perang jalan-jalan kebenaran Melawan apa? melawan ketidakadilan. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Gak yakin arek iki. Iya. Makane dompetnya gak merdeka belas deh. Aman. Nah, ngomong-ngomong lagi. Nah, setelah sampean dipukul mundur, teko Surabaya, sempat sampean keluar Surabaya apa enggak? Keluar. Nah, Pasar Kembang. Mundur ke Pasar Kembang. Ngerusak serine di atas. Di situ ada serine besar dulu. oke, dari Pasar Kembang mundur sampai Tandes. oh sampai Tandes. Tandes. Oke, setelah Tandes bertahan di situ. Bertahan. Bung Tomo bilang, "Rek, awak dhewe kepepet. Saiki arek-arek sing teko lor, teko Simo, teko Pertemuan dilumpukno Tandes." Ya di situ ada senjata berat ya namanya water mantel. MG Ya. itu perintahnya Pak Suwardi disuruh naruh di jalan. Pokoknya awak dhewe tetep pertahan, aja sampai mundur maneh. Ya. Terus cari batu diusungi ke jalan. Dari situ bikin pertahanan namanya kubu-kubu. Bikin kubu-kubu situ. Iku pelatihannya ning tentara Jepang pernah ngono-ngono. Iya, Oh, Jepang. berarti yang- teorine teko Jepang waktu Ya. itu ya. Ya. Kubu-kubu. Kubu-kubu. Nah, ben kendaraannya Belanda nggak bisa ya. masuk. Tapi ya saat ini percuma. Embongnya ditutup. Tangi lewat sawah. Lewat. Akhirnya ke Tank iso lewat sawah. Iya, lewat sawah. Kak ditarik sapi, Kak. Luar biasa loh. Mbak, ketika sampai Tandes. Nah, iki ngomong-ngomong, Bung Tomo menggerakkan lewat siaran ini jarine pindah-pindah Mbak sampean. Pindah-pindah, iya. Ah, tekan ndi? Biyen markase Di radio iku nang ndi? Embong Mawar. Oh, Jalan Mawar. Iya, Embong Mawar. Embong iya. Mawar. Iya. Iku pertama. Ya. Karena kita ngumpulkan senjata waktu itu dari Embong Malang dan Besko, kita dikumpulkan di Embong Mawar. Embong Mawar. Ya, Setelah terus itu melajari orang-orang ya tukang beca apa semua. ngajar tukang becak perang. Bukan ini menggunakan senjata. Oh, ngajari Iya. gawe senjata. Tapi waktu itu senjatanya masih belum ada isinya. Waktu itu saya kenal sama Mas Kudari. Kudari orangnya juga pintar. Sama namanya Pak Darmo Gandul. Darmo Gandul. Saya kasih tahu. Ah. Pelore ke nggone kono sih ono ngene. Pelore. Pelor. Dulu namanya pelor. Ah, iya nih jenenge pelor iku. Gundi. Akhirnya kita rame-rame bawa becak 5 Nang ndi ku? di Jalan Tidar. Oh, Dari nggawa nang Don Bosco. Iya. Goleki pelor iku mau. Pelor diambil, pelornya diangkat dibawa ke Embong Mawar. Nah, di situ saya ditanya, "Peno nggunakno ya saya kan ndak iso basa. Gak iso basa, gak iso cara Melayu. Jadi ngomong ya ngomong biasa. Dikongkon muruki arek ngisi senjata. Ya. Saya kan enggak tahu kalau senjata itu kaliber berapa kan enggak tahu. Pokoknya nek diselebokno gak sedeng ya duduk ganti. Iya. Tapi alhamdulillah Ilmu gaduke wis Ilmu mlebu ya. gaduk. Dilepono gak mlebu tutuk ya. Iya, Ganti. iya. Hati-hati nek sumpama kaya ngono ya. Nek gak mlebu berarti pelurune kalibere tutu. Ya itu terus. granat itu kotaknya panjang-panjang. Isinya 12. Lho gak granat pian wis koyo ngene ono granat bentuke kaya apa? Granat Pak? panas, granatnya Jepang. Ya granatnya lain, ada lehernya granatnya. Ya. Pada waktu itu saya kan udah tahu pada waktu jadi Ihu kan tahu dilatih, cara ya. menggunakan. Saya beritahu pun sama Pak Darmo. Pak Darmo beritahu sama Bung Tomo pagi-pagi. Iki mau jadi ini tak mat itu gano isine ki ono jenenge detonator. Nah, akhirnya di belah peti itu ada umplung sekian, isinya itu detonator. Isinya 12. Isinya. Nah, saya ambil satu, saya buka. Namanya granat Jepang, namanya granat nanas. Kita buka, masukkan situ. Masukkan, tutup lagi,
serapenya kan gini, Ya. kencangkan. Nyoba satu, masukkan sumur. Sumurnya sekarang masih ada. Nang di lu, Di sumber di. Embung Mawar. Embung Mawar. Dimasukkan situ. Deweng. Wah, habis itu anak-anak minta, anak-anak kan jaluk granate. Nah, terus saya beritahu satu-satu. Carane gawe. Iya. Terus akhirnya peti 4 itu isinya kalau 12 kali 4 piro? 48. 12 kali 4, 48. Ya, akhirnya dikongkon masang pisan. Si ngongkon ini namanya Pak Harsono. Harsono anaknya sekarang masih ada. Oh. Anaknya di Kalibokor Kencana. Ya, anaknya. Ya. ST-nya masih ada. Ada. Ya. Wah, berarti luar biasa tuwek berarti, Pak. Iya, sakno ngontrak, rumahnya ngontrak kecil. Ya. Ya. Itu akhirnya dia itu memberitahukan kan si nom-nom si arek-arek, berarti saya kan si anak-anak ya. Caranya ngisek no. Akhirnya minta semua, didum kabeh. Wah, gagah-gagahan. Granatnya kuning. Iya, granatnya kuning. Letusnya hebat sekali. Iya. Akhirnya Bung Tomo bilang, wis situ-situ ae, arek situ aja goloro, situ-situ ae. Ya terus saya suruh ngisikan. Saya isikan sekali. Ya. Isikan. Nah, itu habis gitu Nah, waktu itu akhirnya nyerang kemana? Apa ngenteni Londo teko Perak apa sampai nyerang? enggak, ini di kantor gubernuran Kantor gubernuran. yang sekarang kantor gubernuran itu. Oh, Jalan Pahlawan. Itu Viaduk. timurnya kan ada markas Belanda situ. Iya. Nah, Bung Tomo sore-sore rapat orang-orang itu, Pak Wardi, Mas Kudari, Pak Nur Said, ya pucuk pimpinan, belum ada pucuk pimpinan rapat. Terus habis gitu Bung Tomo bilang pagi-pagi ngandani wong-wong, rek siap-siap. oke. Engko sore katene magrib budal nang gone iku nyerang markas Londo. Nang di? Ya itu pokoknya etane gubernuran itu. Oh, tani. Yang sekarang dibuat alun-alun. Alun-alun. Ya. Oke. Itu. Di situ markasnya Belanda dikumpulkan Di situ. sana. Di sana. Jalan Pemuda berarti. Jalan Pemuda. Jalan Pemuda. Sing ono tulisannya pribumi Dan anjing. dan apa yang pribumi adalah anjing ngono biyen iku ya. Ya. Pribumi dan anjing dilarang masuk. Ya, itu ada. Oke, tahan sih. Iki ono sing arepe WA? Hah? Belum ada yang WA. Oke. Luar biasa Pak Mat. Nek sumpama zaman saiki arek-arek gak gelem melok perang. Enggak mau. Mangan tok. Aja pindah channel tetep nang acara gak cuma cangkruan. Tetep karo Pak Mat. Yo. Tanah air beta pusaka abadi jaya Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja Ojo-ojo Jawa Timur tambah asik tambah kaya nerimo informasi ceritane Pak Mat iku berarti kita terbawa ke alam suasana perang. Iya. Kono gak ono sing iso mangan, gak ono sing iso ngeke mangan, kadang-kadang yo mak kabeh wek yukti. Sampeyan waktu iku nang ndi? Aku ning ngisore Jembatan Merah. Lah apa? Tadi kecepong. Pak Bambang, apa harapannya ke depan agar anak-anak muda? Ya, monggo. Ke depan kita anak muda mempunyai nilai rasa patriotisme dan nasionalisme yang lebih tinggi. Supaya apa? Supaya NKRI Republik yang kita cintai dengan penuh perjuangan ini akan lebih baik dan menjadi mercusuarnya dunia. Dengan sejarah kita akan belajar dan kita akan lebih maju lagi. Oke. Ya. Mbak Dinar, apa keinginan nanti ke depan anak-anak muda generasi Z dengan penjelasan-penjelasan masih belum ada rekam sejarah di Surabaya secara tertulis bahwa Surabaya karena pemerintah sendiri kadang-kadang patungnya di Siola yang tadinya menandai perjuangan pertahanan neng Siola, sing biyen deket tengah, malah pemerintah kota tempel nang tembok. Itu sesuatu yang pengingkaran terhadap apa yang harus dilakukan dan dijelaskan, monggo. Ya harapan saya kalau kembali ke internal Pok Darwis itu teman-teman itu harapannya ya bisa
lebih kan selama tur itu bisa ke Jalan Bung Karno, ke Cokroaminoto itu bisa melihat bagaimana keuletan mereka gitu dalam menjadi bapak pergerakan nasional ya gitu. Jadi kebanyakan teman-teman tuh harapan saya bisa terinspirasi lah dari kedua tokoh ini yang memang tagline-nya kami adalah Indonesia lahir dari sini gitu. Oke. Jadi dengan semangat itu harapan saya teman-teman juga bisa mengambil keuletan lah dari dua tokoh tersebut. Melihat sosok pemerintah, pelaku pemerintah yang tadi disinggung Pak Mat. Nah, itu kadang-kadang bersikap berbeda terhadap penanda perjuangan. Kan sekarang dulu dibangun patung-patung menandai ini pertahanan Siola, ini pertahanan ini Jagir, sampai dipindahkan karena kepentingan bisnis Videotron. Bagaimana menyikapi anak muda? Kalau pemindahan ya, pemindahan itu sebetulnya kalau menurut saya yang generasi muda itu sebetulnya nggak setuju sih seperti itu karena Ya, tidak untuk etis ya? Iya tidak etis karena kita seperti melupakan sejarah gitu Iya. loh Cak Monyong Oke, gitu. Jadi lebih baik ditempatkan kejadiannya di mana, ditempatkan di mana gitu Iya, aja. karena itu penanda ya, Betul. peristiwa ada di Kalau Baliwerdi. iya kalau ada kan dirubah kan berarti ada kayak perubahan sejarah Oke. begitu. Oke, Pak Mat, critakno, biyen iku sing tarung neng Siola sapa mbek sapa, sing neng daerah anu sapa mbek sapa dan apa sing kekarepane sampean? Kelihatan kalau kita sebagai pejuang-pejuang yang sudah sekarang sudah punah dan tidak ada. Enggak punah lang sampean si ono kok, ojo punah, Mbak. Sampean langsung ngakhiri karepe dhewe. Kaya awak dhewe langsung ijenan. Harapan saya, Ya, terus. karena Surabaya ini adalah kota-kota pahlawan. Kota pahlawan. Saya ingin tahu pahlawannya itu sopo. Nah. Ingin dari dulu saya kepingin. Ya. Pahlawan itu sopo, karena namanya kota pahlawan. Lho pahlawan iki jenenge sopo? Patunge kaya apa? Pak, iya. Iya lho, wayahe lak kaya ngono ana Pak Mat di patung. Maijen Sungkono kaya apa? Dularnowo kaya apa? Carusan kaya apa? Dadi gawe sinau ya Pak Mat yo. Iya. Iya, ya Lah bener. perlu Mbah Mat patungno. Loh, mulai ket biyen ya aku ngomong ngono sakjane Pak Mat gurung apa-apa, kalau kembali Saya siap. Ya, Bat deke nduk ngene. Oke. Mbok bat deke nduk kali. Oh, coba Mat, sampean dadi spirit ya awak dhewe. Pak Mat, nonton kaya ngono pemerintah mungkin ada masukan ke pemerintah ben ojo sampai salah dalam menghargai, menghormati jasa pahlawan. Saya minta untuk pemerintah daerah maupun pusat Ya. jangan lupa kepada leluhur satu. Yang kedua jangan lupa sama pejuang-pejuang sekarang anak-anaknya atau cucu-cucunya. Ya. Hargailah mereka. Ya. Karena dia itu sebagai apa? Penerus. Ya. Betulnya penerus. Tapi sampai sekarang kok kelihatan tidak ngereken. Gak direken ngono. Gak direken. Terus, apa yang harus Ya, dilakukan? maksud saya kalau bisa seperti orang-orang yang ya entah cucunya, entah anak yang masih hidup, berilah Beasiswa sekolah. sekolahnya. Ya, ditanggung pemerintah. Iya, itu. Karena kadang-kadang ada yang veteran anak yo Keleleran kos, ya, banyak keleleran. kawan saya yang keleleran ya. Kawan semen ya, Pak. Iya. Oke. Maksud saya gitu. Ada mungkin yang bisa masukan kepada masyarakat, tokoh masyarakat, ojo mek bengok-bengok merdeka 17 Agustus gak ngibarno bendera, Iya, 10 iya. November gak ngibarno bendera, Iya. ngekei jajan nang tonggo gak ono. Nah, Iya. sampean ngekei opo ngono lho. Ya. Jadi saya itu kalau bisa generasi muda ini jangan putus asa. Ojo moro-moro mutung. Apa ya? Pure istilahnya pure. Iya. Bangkitkanlah jiwanya, Bangunlah jiwanya, Jiwanya. bangunlah badannya. badannya. Tetap menjadi Indonesia, Indonesia Raya. maju. Oh. Konco-konco Jawa Timur tepuk tangan dulu buat Pak Mat. Umure 100 loro. Nah, 100 loro nek sumpama arepe bulan apa Pak Mat ulang tahun nih? Tanggal 7 Februari. Februari ya. Februari. Nanti 2024 tanggal 7 Februari kita sama-sama akan merayakan barang ya ulang tahun Pak Raya Mat. saya Iya. sama dengan BNU Nah. NU lainnya NU. Luar biasa. Ya. Konco-konco Jawa Timur, muga-muga informasi ke manfaat gawe arek-arek nom ojo sampai patah semangat, patah arang. Disitulah kamu berada, disitulah kamu berjuang, disitulah tanggung jawabmu untuk membangun Indonesia Raya. Maju. Tidak ada kata-kata selain
berjuanglah di jalan kebenaran, tegakkan hukum, jangan kau lawan ketetapan, maka Indonesia akan bangkit menjadi bangsa yang jaya sakti. Terima kasih, maturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, tepuk tangan, Mbak. Maju tak gentar membela yang benar. Ketika bangsa menjadi bangkit, Tak Engkau adalah gentar sang hati pusaka. tak diserah. Menjadi rantai yang membawa aku menjadi gairah hidup, memanjangkan ibu pertiwi sebagai tanda hidup pengabdian kepada tanah tumpah Indonesia. Indonesia, Engkau ada untuk diriku, Kita ada menang, untuk dirimu. bergerak, bergerak, berhenti. serentak, Setiap saat serentak, aku menerjang, menerjang, menerjang. Bergetar, tak gentar, menyerah, menyerah, majulah, majulah,